Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Priyanka Suci dengan NIM 2451202011111053 dari kelas C Kom 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 teori kebenaran dalam ilmu komunikasi, kemudian bagaimana aplikasinya dalam ilmu komunikasi, serta bagaimana pengaplikasiannya dalam Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai 4 teori kebenaran dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau korespondensi of truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell, dan ini adalah teori kebenaran yang paling awal. Jadi, teori korespondensi adalah adanya dua realitas berbeda di hadapan manusia, yaitu pernyataan dan kenyataan. Yang kedua yaitu koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada teori koheren. Suatu pernyataan adalah benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lain yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori pertama. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunan, pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh James William di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran atau suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori pragmatis adalah teori yang diluncurkan oleh Charles S. Peirce. Dalam teori kebenaran pragmatis, kebenaran adalah manakala hasilnya itu mampu untuk memuaskan kita. Kepuasan itu terlahir dari adanya hal yang kita rasakan berupa kemanfaatan yang bersifat praktis dalam kehidupan dan memiliki nilai kegunaan dalam kehidupan kita. Teori kebenaran yang terakhir yaitu performatif. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin dan diikuti oleh filsuf lainnya seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif.
Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga sebagai tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Kedua, saya akan menjelaskan penerapan 4 kriteria kebenaran dalam praktik komunikasi. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Dalam komunikasi, teori ini menekankan bahwa pesan yang disampaikan harus sesuai dengan fakta. Misalnya, dalam jurnalisme, berita yang dilaporkan harus mencerminkan kejadian sebenarnya tanpa distorsi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara komunikator dan audiens. Yang kedua yaitu teori koherensi. Dalam praktik komunikasi, terutama dalam penyusunan argumen atau narasi, pesan harus logis dan tidak bertentangan dengan informasi lain yang telah diyakini oleh audiens. Konsistensi ini membantu audiens memahami dan menerima pesan dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Dalam komunikasi, informasi yang disampaikan harus memiliki relevansi dan kegunaan bagi audiens. Misalnya, dalam komunikasi pemasaran, pesan yang menyoroti bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah konsumen akan dianggap lebih efektif dan benar dalam konteks pragmatis. Yang terakhir adalah teori performatif. Contoh dari teori ini adalah pidato dan orasi publik. Seorang pemimpin yang memberikan pidato motivasi kepada timnya bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kinerja. Jika pidato tersebut berhasil memotivasi dan meningkatkan produktivitas tim, maka pernyataan dalam pidato tersebut dapat dianggap benar secara performatif. Yang ketiga yaitu relasi antara 4 kriteria kebenaran mulai dari korespondensi, koherensi, pragmatis, dan performatif dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu teori korespondensi dan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks Pancasila, penerapan kebenaran yang sesuai dengan realitas mendukung terwujudnya persatuan bangsa. Informasi yang akurat dan faktual mencegah kesalahpahaman yang dapat memecah belah masyarakat. Yang kedua yaitu teori koherensi dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur hierarkis dan koheren antar silanya. Konsistensi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mencerminkan penerapan teori koherensi dalam praktik demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu teori pragmatis dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Pancasila, kebijakan atau tindakan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat mencerminkan teori pragmatis. Keadilan sosial tercapai ketika keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir yaitu teori performatif dan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan atau tindakan komunikasi yang menekankan nilai-nilai religius harus menciptakan efek yang menguatkan moral dan etika masyarakat. Contoh, pidato pemimpin agama yang menyerukan toleransi dan persaudaraan dianggap benar jika menghasilkan harmoni antar umat beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.